تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tolong jelaskan pembatal puasa kontemporer. Ya, ini satu daurah belum tentu selesai. Ya, di antara pembatal puasa kontemporer adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang bersifat makanan atau memberikan nutrisi dan gizi kepada tubuh. Contohnya infus, ya, suntik gizi, suntik vitamin, ya, suntik kinclong atau glowing untuk memutihkan kulit. Ya. Kemudian donor darah. Ya, ketika baik antum mendonorkan maupun antum menerima donor darah, maka ini membatalkan puasa. Karena pendapat yang paling kuat bahwasannya berbekam juga membatalkan puasa. Allah taala alam, berbekam di siang hari. Ya, kembali permasalahan khilafiyah yang tentunya terdapat khilaf yang teramat sangat kuat terutama di permasalahan bekam. Mayoritas para ulama mengatakan tidak batal selama tidak menjadikan tubuh lemah. Ya, akan tetapi pendapat yang dipilih di dalam mazhabnya Imam Ahmad dan dirajihkan oleh ulama mutaakhirin bahwasannya berbekam membatalkan puasa dengan alasan, ya, dari mana antum tahu ketika antum berbekam bahwasannya itu tidak akan membuat antum lemah. Kalau antum berdalih, ya saya biasa bekam sebelum Ramadan dan saya tidak pernah lemah, itu beda keadaannya. Sekarang antum sedang berpuasa. Ya, tidak bisa kita analogikan keadaan kita ketika kita tidak berpuasa dengan keadaan kita ketika kita berpuasa. Ya. Kemudian kita katakan juga bahwasannya hukum itu diikatkan kepada, tidak semua hukum fikih terutama dibangun di atas kepastian, namun hukum fikih kebanyakan dibangun di atas dugaan terkuat. Ya. Kalau kita berbicara tentang ada orang yang kalau berbekam dia tidak akan lemah, ada gitu loh. Ya. Akan tetapi keluarnya darah dengan jumlah tertentu dari dalam tubuh itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadikan tubuh lemah. Maka hukum dibangun di atas dugaan kuat tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Sama kayak safar. Kenapa orang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ya, karena safar ini itu potensial sekali untuk membuat orang kesulitan. Namun apakah semua safar membuat orang kesulitan? Jawabannya tidak. Namun selama ada potensi tersebut, dugaan kuat bahwasannya mereka yang safar akan mendapatkan kesulitan, diberikanlah keringanan untuk berbuka. Itu alasan yang kedua. Kemudian, ya, permasalahan riwayat yang datang, memang hadis yang menukilkan bahwasannya Nabi SAW berbekam ketika ihram dan berbekam ketika puasa. Ini hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi penambahan berbekam ketika puasa diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, karena Nabi tidak pernah berihram ketika beliau berpuasa alaihi salatu wassalam. Sehingga menggabungkan antara ihram dan puasa di dalam satu riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sementara hadis yang menunjukkan bahwasannya telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam itu diriwayatkan oleh belasan para sahabat yang oleh para ulama telah dikatakan mencapai derajat mutawatir. Itu secara sanad. Kemudian ada sebuah kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, an-naqil 'anil asliyah muqaddam 'alal mubqi. Bahwasannya hukum ketika terjadi khilaf yang mu'tabar, yang dalilnya sama-sama kokoh, yang dalilnya sama-sama kuat, bukan khilaf yang satu ada dalil, yang satu tidak ada dalil, jamaah sekalian. Ya, salah satu faktor yang kita jadikan untuk memilih salah satu pendapat adalah hukum yang memindahkan suatu permasalahan dari hukum asalnya lebih dikedepankan daripada yang menetapkan. Bekam hukum asalnya boleh, sehingga tidak membatalkan puasa, ini hukum asal. Yang membatalkan ini memindahkan dari hukum asal. Maka kita kedepankan yang memindahkan dari hukum asal sebagai bentuk kehati-hatian. Oleh karenanya jika antum memerlukan, maka kita katakan kalau ada uzur memang harus antum berbekam atau antum menerima transfusi atau mendonorkan darah, maka silakan antum lakukan. Namun antum wajib untuk menggantikan puasa antum di hari yang lain. Namun kalau tidak ada hajat yang mendesak, maka antum tunggu sampai terbenamnya matahari baru antum berbekam.